SD kelas 4 Agama Pelajaran 2 Yesus Kristus. A. Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. B. Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. C. Allah memberkati para pemimpin Israel, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. D. Yesus pemenuhan janji Allah. E. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. F. Mujizat Yesus. A. Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel memiliki pedoman hidup yang dikenal dengan dasa firman atau ke-10 perintah Allah. Umat Israel menerima 10 perintah Allah di mana? Gunung Sinai. Gunung Sinai. Dengan perantaraan siapa? Perantaraan itu Allah memberikannya itu kepada siapa? Nabi Musa. Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang harus ditaati oleh umat manusia. Loh pertama itu berisi hubungan antara Allah dengan manusia. Loh batu pertama berisi perintah Allah ke-1 dan ke-3. Loh batu kedua berisi peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Loh batu kedua berisi perintah Allah yang ke-4 sampai ke-10. Isi 10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Yang pertama, ke-1, janganlah menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzinah. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9. Jangan ingin berbuat zina. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Yesus mengajarkan ke-10 perintah Allah tersebut dengan dalam hukum kasih. Isi hukum kasih adalah 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Peraturan adalah suatu pedoman yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Fungsi peraturan adalah untuk menciptakan ketertiban, kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. B. Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Bangsa Israel menemukan tanah air yang baru atau tanah terjanji berkat bantuan Tuhan. Bangsa Israel mendapat kepenuhan janji Allah. Allah menginginkan bangsa Israel setia padanya. Allah juga berjanji akan selalu memberikan perlindungan serta keselamatan bagi bangsa Israel. Janji Allah bagi bangsa Israel adalah 1. Melindungi bangsa Israel dari serangan musuh. 2. Menyertai bangsa Israel sampai ke tanah terjanji. Musa umurnya sudah tua, yaitu 120 tahun. Musa mengetahui bahwa ia akan meninggal. Maka sebelum meninggal ia mengumpulkan umat Israel dan memberi pesan terakhir. Pesan terakhir Musa kepada umat Israel adalah 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dan buktikanlah dengan hidup dan patuh pada 10 perintah Allah.
Iku cicak. 2. Hidup menurut perintah Allah dan jangan menyembah berhala. Maka Allah akan memberkati bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan kuat. Yang ketiga, Yosua akan menghantar bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah leluhur. Berarti penggantinya siapa? Yosua. Di atas gunung Nebo, Allah berjanji kepada Musa akan memberikan tanah Kanaan atau tanah terjanji. Setelah Musa meninggal, Allah memberi perintah kepada Yosua untuk menggantikan Musa, yaitu memimpin umat Israel untuk memasuki tanah terjanji atau tanah Kanaan. Tanah Kanaan melambangkan rahmat Allah yang sangat membahagiakan. Bangsa Israel merebut tanah Kanaan atas perintah Allah dengan mengelilingi kota selama 7 kali. Allah memberikan tanah air untuk bangsa Israel supaya bangsa Israel tetap setia kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah. Bangsa Israel mengalami perbudakan oleh bangsa Mesir selama 40 tahun. Yosua memperingatkan bangsa Israel agar setia kepada Allah dan jangan menyembah berhala. Apa isi wejangan terakhir Musa untuk bangsa yang dipimpinnya? Kasihilah Tuhan Allahmu dan buktikanlah hidup dan patuh pada 10 perintah Allah. Yang kedua, hidup menurut perintah Allah dan jangan menyembah berhala, maka Allah akan memberkati bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dan kuat. Ketiga, Yosua akan mengantar bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah leluhur. Jadi Yosua yang menggantikan Musa. Apa yang dikatakan Allah kepada Musa di atas gunung Nebo? Nah, Allah berjanji pada Musa akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Terus setelah Musa meninggal, Allah memberi perintah kepada Yosua untuk menggantikan Musa, yaitu memimpin bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Tulis hal-hal yang berkesan bagimu dari tokoh Musa. Kerja keras, pantang menyerah, tegas, taat pada Allah yang paling penting. Siapa yang memimpin bangsa Israel untuk merebut kota Yeriko dan negeri Kanaan? Yosua. Apa mana usaha untuk umat Israel untuk mencari tanah terjanji? Tanah terjanji tadi kan melambangkan kasih Allah. Jadi umat Israel ya berusaha untuk mencari kasih Allah dalam perjalanan menuju tanah Kanaan tadi. Bagaimana peran Allah kepada bangsa Israel pada saat memasuki tanah terjanji? Melindungi, betul apa nih? Memberi makan, berarti melindungi, memberi makan mana, terus sing burung puyuh barang kuwi. Iku pas anak Musa loh. Lah iya, itu kan waktu perjalanan misalnya. Terus sing diuber membelah laut dengan tongkat. Jadi kan Allah melindungi dan memelihara bangsa Israel. Apa nah ini? Allah memberkati para pemimpin Israel, Samuel, Saul, dan Daud. Samuel dan Saul.
Orang tua Samuel bernama Hana dan Elkana. Keluarga Hana dan Elkana adalah keluarga yang hidup dekat dengan Allah dan taat kepada Allah. Hana dan Elkana terus berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai anak. Doa Hana dan Elkana dikabulkan Tuhan. Ia memberi seorang anak dan mereka berjanji mempersembahkan kepada Tuhan. Anak itu diberi nama Samuel. Ketika Samuel berumur 3 tahun, dia dibawa ke Shilo dan diasuh oleh Eli, seorang imam agung. Samuel adalah hakim terakhir. Ketika ia memimpin Israel, rakyat Israel meminta seorang raja yang dapat memimpin mereka. Samuel hidup dalam 2 zaman, yaitu hakim-hakim dan raja-raja. Setelah Yosua mati, bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim, yaitu Gideon, Deborah, Simson, dan Samuel. Samuel adalah hakim terakhir. Ketika ia memimpin Israel, rakyat Israel meminta seorang raja yang dapat memimpin mereka. Seorang Filistin menyerang bangsa Israel, maka Samuel memenangkan dan mendoakan umat Israel. Doa Samuel didengar oleh Tuhan. Tuhan menurunkan taufan untuk mengacaukan orang Filistin. Bangsa Israel meminta Samuel untuk mengangkat seorang raja. Maka Samuel mengabulkan permintaan bangsa Israel dengan berat hati. Karena menurut Samuel, raja Israel adalah Allah sendiri. Saul dipilih dan diurapi menjadi raja Israel lewat perantaraan Nabi Samuel. Tetapi Saul tidak setia pada Allah, dan Saul telah mendirikan tugu peringatan bagi dirinya sendiri. Tugas Raja Saul memimpin rakyat Israel dengan baik dan benar sesuai perintah Allah, melindungi rakyat dan dari serangan musuh, memajukan kemakmuran rakyat Israel secara adil dan tata. 2 Daud. Sebelum menjadi seorang raja, Daud adalah seorang pengembala dan ia pandai bermain kecapi. Karena pandai bermain kecapi, ia dipanggil Saul ke istana menghibur hati Saul. Saul sangat mengasihi Daud. Daud adalah teman dari putra Saul yang bernama Yonatan. Daud berperang melawan dan mengalahkan Goliat. Goliat adalah panglima Filistin. Goliat yang bersenjata tongkat, batu, dan umban ali-ali. Sedangkan yang senjata Daud untuk melawan Goliat adalah ketapel. Daud mengalahkan Goliat atas nama Allah. Melawan Goliat adalah ketapel. Daud mengalahkan Goliat atas nama Allah yang mengesting. Melihat kemenangan Daud yang dapat mengalahkan Goliat, Saul menjadi iri dan Saul mempunyai rencana untuk membunuh Daud. Tetapi Allah mengetahui rencana jahat dari Saul. Berkat kuasa Allah, akhirnya Daud terhindar dari rencana jahat Saul. Saul meninggal dengan dibunuh diri. Setelah Saul meninggal, Daud diangkat menjadi raja kedua yang menggantikan Raja Saul memimpin bangsa Israel. Daud diurapi oleh Allah untuk menjadi raja lewat perantaraan Nabi Samuel. Raja Daud memimpin bangsa Israel dengan mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan bangsa Israel. Sifat-sifat Raja Daud yang bisa kita jadikan teladan adalah
rendah hati, setia pada Allah, jujur dan pandai, pemberani dan bertanggung jawab. D. Yesus pemenuhan janji Allah. Teks-teks kitab suci Perjanjian Lama menunjukkan bahwa pemenuhan janji Allah di dalam diri Mesias telah dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum kelahiran Yesus. Nubuat itu apa? Nubuat itu artinya ramalan para nabi. Jadi misalnya besok Hujan. akan ada seorang penyelamat, yang penyelamat itu istilahnya Mesias. Terus akhirnya ada Yesus. Dia mendapat bisikan dari Gusti Allah, para nabi. Kedatangan Mesias telah lama dinantikan oleh umat Israel. Janji Allah untuk mengutus Mesias adalah yaitu Putra Allah sendiri, terpenuhi di dalam diri Yesus. Yesus adalah Mesias, Putra Allah, Sang Juru Selamat, penebus dosa manusia. Dalam kitab suci Perjanjian Baru menunjukkan bahwa Yesus adalah Putra Allah yang kelahirannya di dunia dikabarkan sebagai kabar gembira oleh malaikat Gabriel kepada perawan Maria. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Kerajaan Allah yang berbeda dengan kerajaan duniawi. Kerajaan Allah adalah kerajaan damai, sejahtera, penuh kasih, keadilan, dan sukacita. Allah sendiri yang meraja penuh dengan kasih sayang, kebaikan, dan berkehendak menyelamatkan semua orang. Kalau kerajaan duniawi mengarah pada harta, kekayaan, perang, dan kekuasaan. Pewartaan Yesus Kristus yang sentral utama adalah kerajaan Allah. Isi pewartaan Yesus Kristus tentang kerajaan Allah yaitu 1. Pembebasan dari orang tertindas. 2. Pembebasan bagi para tawanan. 3. Penglihatan bagi orang buta. 4. Perwujudan tahun rahmat Tuhan. Tujuan Tuhan Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan adalah agar orang mudah mengerti dan memahami tentang ajaran Tuhan Yesus. Sebab dengan demikian pendengarannya mampu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari, misalnya hidup jujur, adil, penuh kasih terhadap sesama, meringankan beban sesama yang menderita, dan lain-lain. Contoh perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Matius bab 4 ayat 1-20. Ning kitab suci no, kudu dibaca. 2. Perumpamaan tentang gandum dan ilalang. 3. Perumpamaan tentang harta terpendam. Perumpamaan tentang seorang penabur. Penabur adalah Yesus sendiri yang mewartakan Injil kerajaan Allah kepada semua orang. Benih yang ditabur adalah sabda Allah yang diwartakan, yang berisi nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu damai, kerendahan hati, sikap lemah lembut, penuh kasih, pengampunan, dan persaudaraan. Tempat jatuhnya benih yang ditabur adalah pinggir jalan, tanah yang berbatu, di tengah semak-semak berduri, dan di tanah yang subur.
Perumpamaan tentang gandum dan ilalang melambangkan bahwa kerajaan Allah akan terwujud jika orang dapat membedakan dan melaksanakan kebenaran serta membuang kejahatan. Perumpamaan tentang harta terpendam memiliki makna bahwa kerajaan Allah merupakan hal yang utama, sehingga kita harus memperjuangkan yang utama, bahkan rela meninggalkan hal-hal yang lain demi kerajaan Allah. F. Mukjizat Yesus. Mukjizat datang dari Allah, bukan dari manusia. Mukjizat Yesus adalah sebagai tanda bahwa Allah hadir yang berkarya dan menyelamatkan manusia. Allah memberikan mukjizat karena Ia berbelas kasih kepada manusia yang sangat dicintainya. Mukjizat terjadi jika manusia mempunyai iman atau percaya kepada Allah. Iman atau percaya menjadi syarat bagi terjadinya suatu mukjizat. Alasan Yesus membuat mukjizat: yang satu, untuk menyatakan hadirnya kerajaan Allah yang menyelamatkan. Dua, agar semua orang semakin percaya dan mengimani Allah. Tiga, agar semua orang percaya dan menerima kedatangan kerajaan Allah. Contoh mukjizat apakah? Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Yesus mengusir setan. Terus tempat tempayan air menjadi anggur. Terus enek-enek orang buta disembuhkan, sing Lazarus dihidupkan terus enek sing bocah mati dihidupkan, terus anaknya seorang janda yang meninggal dihidupkan, terus menyembuhkan orang sakit kusta ini sakit kulit merotol lepra. Orang dulu beranggapan sakit kusta ini orang berdosa, terus tidak boleh bertemu dengan orang lain. Nah, Mbak Yesus disembuhkan. Sekian.